Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar penginderaan jauh pada pembelajaran kelas 10 mata pelajaran geografi SMA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Putra Hadriansyah yang akan menjelaskan mengenai pengertian penginderaan jauh dan komponen-komponen penginderaan jauh. Untuknya saya persilahkan. I need you more than ever. You wasn't there for me. Teman-teman sekalian, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pengamati kenampakan objek dalam foto, udara ataupun citra penginderaan jauh, yaitu bentuk ukuran, bentuk rona, warna, tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Nah, unsur-unsur ini kita gunakan dalam penginderaan jauh itu untuk memudahkan kita mengenali suatu objek, mengidentifikasi suatu objek. Nah, seperti itu. Jadi unsur yang pertama yaitu unsur bentuk. Bentuk-bentuk atau gambar yang terdapat dalam foto, udara, atau citra merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Nah, bentuk ini itu merupakan ciri yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali dari bentuk ini. Nah, contohnya itu objek gedung. Objek gedung itu atau bangunan sekolah itu kita bisa lihat dari bentuknya itu seperti huruf I, huruf L, atau huruf U, ataupun dia berbentuk persegi panjang. Nah, unsur selanjutnya itu ukuran. Ukuran objek di dalam suatu citra ini, suatu citra penginderaan jauh terkait dengan skala seperti itu. Oleh karena itu, dia menggunakan unsur ukuran dalam melakukan interpretasi foto udara atau citra. Itu harus mengingat skala foto udara atau citra tersebut. Jadi kita harus memperhatikan skala dari foto udara ataupun citra sehingga kita dapat mengidentifikasi suatu bangunan atau suatu objek itu dari ukurannya. Nah, kita lihat apakah misalnya objek lapangan olahraga berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang sudah dikalikan dengan skala itu menjadi 120 meter, maka lapangan olahraga tersebut itu kemungkinan adalah lapangan sepak bola. Jadi dengan kita melihat bentuk ukuran dari suatu objek itu dikalikan dengan skala, maka kita dapat melihat misalnya sama-sama lapangan, misalnya sama-sama berbentuk lapangan, tapi kita tidak mengetahui apakah ini lapangan bola, lapangan voli ataupun lapangan basket seperti itu. Maka kita memerlukan skala untuk mengetahui panjang ataupun lebar dari ukuran tersebut. Jadi dengan ukuran itu kita dapat mengenali objek. Selanjutnya, unsur selanjutnya yang kita gunakan dalam interpretasi citra ini adalah rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat dalam foto udara atau citra. Pada foto udara hitam putih, rona yang terlihat adalah hitam, putih, dan kelabu. Tingkat kecerahan objek bergantung pada keadaan cuaca, arah datangnya sinar matahari, dan waktu perekaman. Pada foto udara atau citra berwarna, rona sangat dipengaruhi oleh spektrum gelombang elektromagnetik yang digunakan, seperti spektrum ultraviolet dan inframerah. Selain itu, pemantulan objek terhadap spektrum gelombang yang digunakan juga mempengaruhi warna pada foto udara atau citra berwarna. Jadi, dengan menggunakan warna ini, kita bisa melihat, mengidentifikasi ataupun membedakan objek satu dengan objek lain. Misalnya, kita bisa lihat pada laut misalnya. Ketika laut itu berwarna biru agak biru-biru kemudahan, itu berarti laut yang dangkal. Sedangkan ketika kita melihat laut yang kebiru-biru tuaan, itu berarti menunjukkan bahwa laut tersebut memiliki kedalaman yang cukup dalam. Contoh selanjutnya yaitu ketika kita melihat misalnya warna hijau. Ini mengidentifikasikan bahwa objek tersebut adalah tumbuhan, tapi kita kurang mengetahui apakah tumbuhan ini berupa hutan ataupun hanya semak belukar saja. Nah, ketika kita melihat bahwa hijaunya ini hijau agak gelap, kegelap-gelapan, maka itu mengidentifikasikan bahwa itu adalah hutan karena tumbuhan hijau yang memiliki ukuran yang tinggi, maka muncul hitam dari misalnya bayangan seperti itu.
maka kita identifikasi bahwa dia adalah hutan. Ketika hijau hanya hijau agak cerah misalnya, bisa jadi itu semak-semak, bisa jadi itu adalah persawahan yang tumbuhannya atau vegetasinya tidak terlalu tinggi, seperti itu. Selanjutnya itu tekstur. Nah, tekstur ini adalah frekuensi perubahan warna. Tekstur objek di dalam citra ini dibedakan menjadi kasar, halus, dan sedang. Nah, misalnya contohnya seperti ini, ada peta di sini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan antara misalnya hutan dengan sawah. Misalnya hutan itu teksturnya itu agak kasar. Ketika kita lihat yang halus itu misalnya sama-sama misalnya warnanya hijau, tapi teksturnya dia lebih kasar, dia hutan misalnya, seperti itu, karena vegetasinya itu dia lebih misalnya lebih tidak teratur misalnya, ataupun vegetasinya tinggi, maka menimbulkan tekstur yang agak kasar. Sedangkan tekstur yang agak halus misalnya seperti persawahan, vegetasinya tidak terlalu tinggi, tanaman yang tumbuh di daerah tersebut tidak terlalu tinggi, dan juga pola tanamnya juga yang agak beraturan, maka sehingga muncul tekstur yang halus, seperti itu. Unsur selanjutnya yaitu bayangan. Bayangan objek dalam citra ataupun foto udara dapat menjelaskan arah mata angin, karena arah mata angin dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari. Objek yang terletak di daerah bayangan hanya tampak samar-samar atau bahkan tidak tampak sama sekali. Meskipun dengan demikian, bayangan objek ini dapat menjadi kunci penting dalam interpretasi, terutama untuk mengenali objek yang tampak lebih jelas dengan melihat bayangannya. Nah, contohnya misalnya kita melihat misalnya pegunungan. Nah, kita tidak mengetahui di mana puncak dan di mana lembahnya. Nah, di mana misalnya batas antara sudut utara, misalnya sudut timur gunung dan sudut barat pegunungan. Nah, dengan melihat bayangan ini, dengan menggunakan bayangan, misalnya foto udara itu diambil pada pagi hari, yang dimana matahari terbit dari timur, maka yang terlihat terang ini itu adalah daerah timur, mengarah ke timur. Sedangkan yang tertutup oleh bayangan ini, yang agak gelap karena bayangan ini, itu adalah barat, karena pengambilan foto udara ataupun pengambilan citra itu terjadi pada malam hari, yang terkena sinar matahari adalah sisi timur, seperti itu. Selanjutnya, unsur selanjutnya yang kita gunakan dalam interpretasi citra adalah pola. Pola ataupun susunan keruangan ini merupakan ciri yang menandai bagi banyaknya objek, baik bentukan manusia maupun bentukan alamiah. Melakukan interpretasi citra dengan mengenali pola memiliki tingkat kerumitannya sendiri, teman-teman sekalian. Contohnya itu misalnya tampak bangunan yang berada di pinggir jalan raya, mengikut bentuk jalan. Objek ini dapat dikenali sebagai pemukiman penduduk. Selanjutnya itu misalnya objek perkebunan karet. Nah, perkebunan karet, kelapa sawit, dan kopi. Nah, ini dapat dibedakan dengan objek hutan atau vegetasi lain dengan melihat pola tanam yang teratur. Misalnya, jadi ketika kita melihat pola, misalnya kita melihat hijau, misalnya objek berwarna hijau, kita tidak mengetahui bahwa ini adalah hutan atau misalnya perkebunan kah, hutan kah, atau lain sebagainya. Nah, dengan melihat polanya, kita dapat mengidentifikasi bahwa ini adalah pola, misalnya pola hutan, karena polanya tidak beraturan, dia tumbuh secara acak. Nah, tapi ketika perkebunan, misalnya perkebunan kelapa sawit, karet, dan misalnya kopi, itu kan tanaman-tanaman ini ditanam oleh manusia itu sesuai pola tertentu. Ada pola tanam, ada jarak tanam, sehingga pola yang terlihat dalam objek itu teratur, sehingga kita dapat mengidentifikasi. Ketika polanya tidak teratur, bisa jadi itu hutan ataupun semak-semak belukar. Ketika pola tanamnya teratur, kita identifikasi bahwa ini adalah perkebunan, seperti itu, teman-teman sekalian. Unsur selanjutnya yaitu situs. Nah, situs ini mengacu pada letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Situs bukan termasuk ciri objek secara langsung, melainkan berhubungan dengan lingkungan sekitar. Nah, contohnya objek misalnya stadion, lapangan sepak bola, ini memiliki situs seperti
anak gawang dan podium. Nah, jadi ketika kita melihat suatu objek misalnya lapangan misalnya, lapangan misalnya, kita tidak mengetahui oh ini apa. Misalnya ini lapangan, ini jelas lapangan, tapi ini lapangan apa? Misalnya lapangan, di dalam benak kita ada beberapa pilihan, ada misalnya lapangan bulu tangkis, misalnya lapangan basket, lapangan sepak bola. Nah, selain menggunakan tadi ukuran, kita juga bisa menggunakan situs. Contohnya misalnya stadion, misalnya dia berkaitan erat dengan situs, misalnya anak gawang, ada podiumnya, maka kita bisa lihat oh ini anak gawang, berarti ini adalah lapangan sepak bola. Seperti itu teman-teman sekalian. Unsur selanjutnya yaitu asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek satu dengan objek lainnya. Keterkaitan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengenali objek lain. Misalnya objek jembatan itu berasosiasi dengan objek sungai ataupun jalan. Jadi kita melihat misalnya ada objek sungai misalnya, dan kita melihat oh ada sesuatu yang telentang ataupun ada sesuatu objek yang berada memotong misalnya sungai. Kita penasaran apakah ini pohon tumbang atau apa. Kita bisa melihat oh ini adalah jembatan karena dia berasosiasi, dia berada di sungai dan dia memiliki jalan. Seperti itu. Jadi kita melihat keterkaitan antara satu objek dengan objek lainnya. Kenapa kita harus ataupun kenapa interpretasi citra ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Apa gunanya? Apa manfaatnya ini interpretasi citra? Interpretasi citra manfaatnya itu ada beberapa macam. Di antaranya itu pada bidang kelautan misalnya. Citra penginderaan jauh biasanya itu dalam ilmu kelautan itu digunakan untuk penelitian di bidang kelautan, antara lain siasat atau MOOS. Citra penginderaan jauh di bidang kelautan dimanfaatkan untuk pengamatan secara fisis air, misalnya pengamatan pasang surut air, pengamatan gelombang laut, pengamatan perubahan garis pantai, abrasi dan sedimentasi di pesisir. Jadi dengan interpretasi citra ini kita dapat melihat perubahan-perubahan atau dinamika yang terjadi di ilmu kelautan, seperti itu. Pada bidang klimatologi misalnya, bidang klimatologi itu berhubungan dengan iklim dan cuaca. Nah, biasanya pada interpretasi citra ini biasa peneliti menggunakan itu citra NOAA atau NOAA, meteor atau GMS untuk mengamati fenomena iklim dan cuaca. Nah, contohnya itu dalam mengamati kondisi cuaca di suatu wilayah, mengetahui fenomena angin siklon, dan mengamati perubahan iklim dan cuaca. Jadi banyak sekali manfaat dari interpretasi citra. Di bidang sumber daya alam dan lingkungan, citra penginderaan jauh ini digunakan untuk menganalisis sumber daya alam dan lingkungan. Misalnya kita melihat atau kita mencari suatu jenis tumbuhan, suatu jenis hewan misalnya, dengan penginderaan jauh, foto citra ini kita bisa melihat ataupun mencari sumber daya ini dalam jarak jauh misalnya. Tidak harus misalnya kita ke alam langsung, ataupun kita melihat dulu atau mencari kehadiran populasi misalnya suatu hewan atau suatu tumbuhan dalam alam. Ketika kita melihat adanya potensi kehadiran populasi, misalnya populasi tanaman ataupun populasi hewan, setelah memastikan bahwa ada kepastian terdapat tumbuhan ataupun jenis tumbuhan atau populasi hewan tersebut, baru kita mendatangi daerah tersebut untuk memastikan. Jadi banyak sekali manfaat dari interpretasi citra. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putra Hardensa. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas pengertian penginderaan jauh atau remote sensing. Sebelum itu, apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Penginderaan jauh juga menggunakan sensor yang dipasang pada platform seperti satelit, pesawat terbang, atau drone untuk mendeteksi dan merekam data dalam bentuk citra atau sinyal.
Penginderaan jauh juga terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan data dan menganalisis data tentang objek atau fenomena di permukaan bumi. Berikut ini adalah beberapa komponen penginderaan jauh. Adapun itu yaitu sumber energi. Sumber energi dalam penginderaan jauh itu dapat berupa sinar matahari atau sumber energi lainnya yang digunakan untuk merekam data tentang objek atau fenomena. Ada juga atmosfer. Atmosfer dapat mempengaruhi perjalanan energi dari sumber ke objek atau dari objek ke sensor. Atmosfer dapat menyerap atau menghamburkan energi sehingga mempengaruhi kualitas data yang direkam. Dan ada juga objek. Objek dalam penginderaan jauh dapat berupa benda, fenomena atau wilayah yang ingin dipelajari. Objek dapat memantulkan atau memancarkan energi yang kemudian direkam oleh sensor. Nah, ada juga sensor. Sensor itu adalah alat yang digunakan untuk merekam data tentang objek atau fenomena. Sensor dapat berupa kamera, spektrometer, atau alat lainnya yang mendeteksi energi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Platform atau wahana. Platform atau wahana adalah tempat sensor dipasang seperti satelit, pesawat terbang, atau drone. Dan ada data. Data dalam penginderaan jauh dapat berupa citra, spektrum, atau data lainnya yang direkam oleh sensor. Data ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek atau fenomena. Kemudian terakhir itu ada analisis data. Analisis data dalam penginderaan jauh melibatkan proses pengolahan dan interpretasi dalam data untuk mendapatkan informasi yang berguna. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak khusus dan teknik analisis yang sesuai. Nah, itulah komponen-komponen yang ada dalam penginderaan jauh. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai dasar-dasar penginderaan jauh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.